Belum ada yang ngantuk kan? Ini kan jam-jam ngantuk ini. Jadi dikagetin sedikit. Haleluya. Pada hari ini kita memuji Tuhan lagi. Amin. Tidak ada rasa capek untuk kita bagaimana mempersembahkan pujian penyembahan untuk Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan kita, setiap jiwa-jiwa muda dan anak-anak muda yang ada. Amin. Haleluya. Pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan tentang bagaimana kita belajar untuk menaruh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, berada di depan kita. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus, Tuhan, ketika dia berada, kita menaruh kehidupan posisi Tuhan kita ada berada di depan, Dia yang akan mengatur setiap jalan kehidupan kita. Amin. Nah, pada malam hari ini, bagaimana kita harus belajar untuk tetap terus berharap kepada Tuhan. Karena kalau kita biarkan Tuhan itu berada di belakang kita, kita akan menjadi orang yang penakut. Orang yang tidak punya pengharapan. Seperti kejadian yang ada di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Satu perikop kita baca. Angin ribut diredakan, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita buka lagi Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35. Markus pasal yang keempat ayat 35. Di sana perikopnya sama, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang-orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan, dalam satu kisah ini kita belajar untuk bagaimana kita harus benar-benar berharap terus kepada Tuhan. Amin. Dan jangan pernah memposisikan Tuhan Yesus itu berada di belakang kita. Karena, bentar catatan saya dulu. Karena kita jangan mau hanya ditolong. Biasanya kan orang-orang gini, maunya ditolong, tapi sini nggak ada ya, nggak ada. Maunya ditolong, tetapi tidak ada, pokoknya maunya ditolong aja, gitu ya. Tidak mau berharap kepada Tuhan. Nah, di sini kita belajar untuk bagaimana kita harus mempunyai yang namanya iman. Amin. Iman. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-40 di dalam Matius tadi, ayat 40, Markus, bukan Matius, Markus. Yang di Markus tadi dikatakan begini. Di ayatnya yang ke-40, di sana dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu
Tidak percaya. Kenapa orang-orang yang membelakangi Tuhan, menaruh Tuhan di belakang, mereka itu penuh dengan ketakutan. Tetapi berbeda kepada orang yang percaya kepada Tuhan dan menaruh kehidupan menaruh kehidupannya itu di belakangnya Tuhan. Karena pemikiran orang ketika mereka selalu berharap kepada Tuhan adalah jalan serta Yesus. Apa coba lagunya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kita harus menaruh, biarlah Tuhan berjalan di depan kita. Amin. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Gitu ya. Dan kebanyakan setiap anak-anak muda nih. Kebanyakan anak-anak muda lebih fokus kepada karirnya daripada berharap kepada Tuhan. Lebih fokus kepada percintaannya, asik. Lebih fokus kepada perkataan pasangannya daripada perkataan Tuhan. Benar nggak? Jadi pasangannya bilang begini, kamu jangan ibadah dulu ya, temenin aku makan siang di sini ya sih. Banyak yang begitu, benar nggak? Pas di saat ibadah pemuda, kayak waktu lalu kita ibadah pemudanya di hari Sabtu. Kan biasanya para pasangan-pasangan itu kalau pacaran hari apa? Malam Minggu. Malam Minggu setiap anak-anak muda kemana? Nongkrong di kafe. Nongkrong di kafe, nongkrong di pokoknya so sweet lah katanya. Gitu ya. Mereka tidak berfokus kepada Tuhan itu sendiri, berfokus kepada percintaannya. Laut dan gunung akan ku lalui. Pokoknya tanpa engkau aku tak bisa hidup. Aduh, bener-bener ya. Bukannya kita bilang gini, Tuhan tanpa engkau aku tidak bisa apa-apa, gitu ya. Ini kalau misalnya anak-anak muda nih, kalau misalnya udah jatuh cintong, tanpamu aku nggak bisa hidup, aku nggak bisa hidup tanpamu. Bener nggak? Ada yang begitu kan? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada, tapi udah bertobat, gitu ya. Oh enggak. Nah, jadi kita harus belajar untuk bagaimana kita menaruh kehidupan kita itu, biarkanlah Yesus berjalan di depan kita. Amin. Biarkanlah Yesus berjalan di depan kita. Kita melihat di cerita ini bagaimana angin ribut diredakan ini. Tuhan sudah menolong mereka. Masih lagi mereka bertanya-tanya. Benar nggak? Di ayat yang di 41 mereka bilang, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Mereka berkata apa coba? Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Gimana pemikiran ini ya kan? Mereka sudah bilang bahwa Tuhan Yesus pada saat itu adalah guru mereka. Mereka masih bertanya-tanya siapa orang ini. Dan saya akan percaya, kalau misalnya kita melihat dalam perjalanan dari Tuhan Yesus di Matius tadi, mereka sebelum mereka bertolak di danau itu ada perjalanan-perjalanan bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan mujizat-mujizatnya. Nah, masih mereka bertanya siapa gerangan orang ini. Gedek nggak? Lucu kan? Nih, kalau misalnya kita melihat di Matius sebelum Matius 8 sebelum di angin ribut diredakan, di sini perikop-perikopnya adalah hal mengikuti Yesus. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Di situ benar-benar ada setiap hal-hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan. Tetapi di sini karena orang-orang ini pada saat itu tidak mempunyai yang namanya iman kepercayaan kepada Tuhan, mereka sudah mendapatkan yang namanya mujizat, mereka bertanya lagi dengan ketakutan. Karena apa? Tidak ada iman dalam dirinya. Orang yang penuh ketakutan berarti orang yang tidak berharap kepada Tuhan, yang tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Karena ketika kita sudah menaruh kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan dan membuat Tuhan Yesus itu berjalan di depan kita, ya kan percaya apa yang kita perbuat selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Nih di ayat yang 38 tadi dikatakan di Markus tadi,
Dikatakan begini, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Di sepanjang perjalanan Tuhan Yesus, sebelum mereka bertolak di danau itu, Tuhan Yesus sudah pasti capek, benar nggak? Capek karena harus menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, menyembuhkan orang-orang sakit, menyembuhkan orang-orang yang sakit jiwanya, yang tidak mengenal akan Tuhan, yang masih percaya kepada ilah-ilah lain. Di sini masih mereka bertanya pada Tuhan, apakah engkau mau kita binasa? Sedangkan pada saat hari itu aja, mereka membiarkan Tuhan tidur di paling belakang. Habis itu, orang kalau misalnya secara sehat, mereka sudah, guru kita ini capek banget gitu ya. Jangan sampai kita bikin capek lagi. Pemikiran kita saat ini ya, jangan sampailah guru kita itu capek gitu ya. Ini udah Tuhan Yesus lagi mengabarkan Injil kemana-mana. Habis itu ketika ada badai sedikit, mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka mengeluh, "Guru, Tuhan Yesus, kau nggak peduli sama kita di sini. Udah mati kita ini." Kenapa? Mereka tidak ada yang namanya iman. Cuma percaya kepada Tuhan. Tapi di sini kita harus belajar untuk bagaimana kita harus tetap terus berharap kepada Tuhan. Amin. Amin, anak-anak muda. Jangan hanya kita maunya ditolong seperti murid-murid pada saat itu. Maunya ditolong, tetapi mereka tidak menimbulkan iman mereka kepada Tuhan. Iman mereka kepada Tuhan pada saat itu. Mereka hanya memikirkan situasi pada saat itu. Karena mereka udah mau mati nih. Jadi badai itu, danau itu, angin ribut itu membuat mereka menjadi takut. Nah, di sini angin badai itu digambarkan permasalahan kita, pergumulan kita. Amin. Maka dari itu kita jangan pernah takut. Yang Tuhan katakan apa coba? Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ketika Tuhan pun berkata seperti itu, mereka masih menggosipin. Siapa orang ini? Gitu ya. Siapa orang ini, kok begini? Kok angin aja takut sama dia? Di sini kita sama-sama belajar, amin. Jangan mau hanya ditolong, tetapi kita tidak mau berharap kepada Tuhan, tidak mau berdoa kepada Tuhan. Nah, kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-6, biar kita setiap anak-anak muda terus tetap berjalan di depan, dalam rel firman Tuhan, amin. Jangan seperti orang duniawi di luar sana yang selalu menaruh kehidupan mereka di tangan duniawi. Nah, Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14 dikatakan begini, "Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu." Nah, firman Tuhan katakan di ayat 15 dikatakan apa? "Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi." Nah, anak-anak muda, kita harus belajar untuk tetap terus, seperti saya bilang tadi, firman Tuhan mengatakan bahwa biarlah Tuhan berjalan di depan kita, amin. Kita jangan mau memikirkan ilah-ilah yang ada di dunia ini. Ilah-ilah itu apa sih? Setiap fokus kita yang ada di dunia ini. Contoh, fokus kita. Contohnya, kalau anak-anak muda, apa ya? Simple, belum mempunyai yang namanya gadget. Tapi nggak mungkin ya, semua sudah mempunyai gadget, benar nggak? Tapi contoh, tidak mempunyai yang namanya gadget. Karena kan banyak kita nonton berita, banyak anak-anak muda yang tidak mendapatkan gadget sehingga dia membunuh orang tuanya. Karena apa? Mereka fokus kepada pribadinya.
fokus kepada berhala itu sendiri. Handphone juga bisa menjadi berhala. Amin. Handphone juga bisa menjadi berhala karena bisa kita berjam-jam memegang handphone, tetapi kita tidak ada mempunyai 1 menit memegang Alkitab, membuka ayat Alkitab. Benar nggak? Di sini firman Tuhan mengatakan ketika kita memfokuskan kehidupan kita terhadap ilah lain, ilah bentuk apapun itu, firman Tuhan mengatakan apa di ayat 15? Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Makanya jangan kita heran kenapa kok aku masih begini-begini terus. Ya mungkin kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang kita tidak membuat hati Tuhan itu tergerak untuk bagaimana melakukan segala sesuatu untuk kita. Dan mungkin kita sudah berdoa, Tuhan, aku maunya ini, plan aku adalah A. Tapi Tuhan sudah merencanakan plan adalah B. Karena mungkin plan A kita, Tuhan menurut Tuhan adalah itu akan mengecewakan kita dan mengecewakan hati Tuhan. Jadi Tuhan menyediakan planning yang B. Kadang-kadang kita terlalu kecewa, Tuhan kenapa begini. Mengeluh seperti murid-murid pada saat itu, yang satu perahu dengan Tuhan. Mereka mengeluh pada Tuhan. Tuhan begini. Sedangkan mereka membiarkan Tuhan Yesus itu tidur di urutan paling belakang. Contoh deh, setiap kita mau nggak orang tua kita tidur di kamar paling belakang? Tidak kan? Nggak sopan kan? Nah, di sini kita melihat murid-murid pada saat membiarkan Tuhan Yesus itu tidur di paling belakang. Dan ketika pada saat itu permasalahan ada dalam hidup mereka menjadi sangat takut. Karena apa? Tidak ada yang namanya iman. Mereka fokus kepada dirinya sendiri. Maka dari itu kita belajar, amin, tidak memfokuskan kepada ilah-ilah lain. Karena firman Tuhan mengatakan tadi di Ulangan 6 ayat 14 tadi bahwa jangan kita mengikuti ilah-ilah lain. Zaman saat ini banyak perubahan, benar nggak? Seperti kemarin kita ke Bogor, saya dengan Andre. Perkembangan zaman sekarang ini, padahal cuma isi bensin, tidak non tunai, harus QRIS. Nah, ini sudah firman Tuhan katakan. Jadi jangan heran, kok sekarang QRIS ya? Kok nggak ada ini lagi? Jangan heran. Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, orang percaya, bahwa suatu saat tidak ada yang namanya jual. Yang harus kita pakai apa coba? Chip. Angka berapa? 666. Dan firman Tuhan sudah katakan di firman Tuhan, sebelum terjadi, chip itu dibentuk seperti sebesar beras. Firman Tuhan sudah tulis di Alkitab. Maka dari itu kenapa firman Tuhan mengatakan bahwasannya kita jangan pernah membelakangi Tuhan. Jangan pernah kita menaruh kehidupan kita itu, kita membelakangi Tuhan. Jadi kita yang ngatur Tuhan gitu. Tuhan itu ada di belakang kita dan Tuhan aku mau begini ya, tolong ya. Tapi minta tolong. Tuhan aku mau begini, tolong ya. Tapi kita yang ngatur Tuhan. Bukannya Tuhan yang mengatur kita, tapi kita yang ngatur Tuhan. Orang kalau misalnya suka ngatur Tuhan, berarti juga suka mengatur orang tuanya. Benar nggak? Suka juga mengatur orang tuanya. Tapi di sini kita harus belajar, amin. Nah, kita juga lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Masih di pasal 6, tapi di ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan begini. Haruslah kamu berpegang kepada perintah peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang
firmankan Tuhan, jelas ya janji firman Tuhan. Ketika kita menaruh kehidupan kita di Tuhan, kita menaruh Tuhan yang berserta kita, setiap apapun yang kita lakukan dibuat berhasil. Seperti firman Tuhan katakan di ayat ini. Apa ini kok gerak-gerak dia? Nah, harusnya kita harus berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Jangan menjadi anak-anak muda yang liar. Ketika tidak ada iman dalam hidup kita, kita akan menjadi seperti cerita tadi. Menjadi orang yang penakut. Bahwasannya firman Tuhan mengatakan, ketika kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan diberikan kuasa. Amin. Kita adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan dan berusaha terus mengikuti daripada peraturan-peraturan Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, dan terus berjuang untuk bagaimana kita tetap terus dalam rel kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan berikan kita kuasa. Amin. Tinggal bagaimana action kita itu sendiri. Amin. Kalau misalnya nggak ada action, kalau misalnya cuman, aku udah diberi kuasa tapi tidak pernah berdoa, gimana itu ceritanya? Gitu ya. Masa depan aku begini, masa depan aku beginilah, pokoknya aku kan sudah menjadi anak Tuhan, tapi aku nggak pernah ke gereja. Aku yakin walaupun aku nggak pernah ke gereja, mantap lah masa depanku. Tapi nggak pernah ibadah, nggak pernah selalu beribadah di diskotik, selalu fokus kepada dunia Mesir, selalu fokus kepada Mesir itu artinya hal-hal duniawi, selalu fokus kepada aturan kita sendiri, bukan aturannya Tuhan. Itu sudah pasti kita membelakangi Tuhan. Amin. Nah, di sini Tuhan sangat tidak suka kepada orang-orang yang selalu yang fokus kepada ilah-ilah lain. Firman Tuhan mengatakan dia adalah Allah yang cemburu. Mari sama-sama kita belajar dari Raja Daud. Amin. Raja Daud, dia pernah melakukan kesalahan. Seperti firman Tuhan tadi ya, bahwa hamba Tuhan tadi sudah mengingatkan Raja Daud pernah melakukan kesalahan. Tetapi dia bertobat. Dia bertobat kepada Tuhan. Dan dia mengatakan jangan sampai Tuhan ambil rohnya. Bahwasannya dia adalah seorang raja. Tetapi dia tetap merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Amin. Kita melihat bagaimana perjalanan dari Raja Daud. Berhasil kan? Dia selalu berhasil. Amin. Karena apa? Karena dia terus tetap berjalan di penyertaan Tuhan. Dia selalu berjalan dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia selalu tetap memfokuskan dirinya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujiannya, lewat penyembahannya. Nah, kita buka Alkitab di Ulangan 1 ayat 30. Ayat 30 katakan begini. Dia Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya. Ini adalah huruf besar bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Jangan sampai kita seperti firman Tuhan katakan ini di ayatnya yang ke-33 yang berjalan di 32. Tetapi walaupun demikian, Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Perjalanan untuk
mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu temu. Seringkali setiap kita ini anak-anak muda apalagi keras kepala. Tuhan sudah tolong, tapi seakan-akan kita merasa Tuhan tidak menolong. Mungkin kalau Tuhan itu, kalau kita masih hidup di zaman Tuhan Yesus, kalau zaman ini Tuhan udah kalau lihat anak-anak muda pada keras kepala langsung dipitas gitu. Mungkin Tuhan gemes kali ya ngelihat orang yang badung yang minta ampun udah ditolong, tapi tetap aja gitu bandelnya masih nongkrong sana nongkrong sini, aduh minumnya kawa-kawa dia gitu ya. Tapi di sini kita belajar, amin, amin. Kita di sini minum anggur perjamuan, haleluya. Jangan seperti orang duniawi sana minumnya, aduh orang tua mulu ya. Ya, ketawa Pak Dipo pernah kali ya. Tapi di sini kita harus belajar, amin. Terus tetap belajar bagaimana kita harus menaruh kehidupan kita itu bahwa Tuhan ada di depan kita dan biarlah Tuhan yang berjalan di depan kita, amin. Karena ketika kita tetap terus menaruh kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan, ada satu ayat yang akan memberkati kita semua dan memberikan semangat untuk setiap kita jiwa-jiwa muda yang ada. 1 Samuel ayat terakhir, 1 Samuel pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika kita terus tetap berharap kepada Tuhan, anak-anak muda yang ada dan jiwa-jiwa muda yang ada, Tuhan akan selalu menyertai kita, amin. Tuhan akan selalu membuat kita berhasil apapun yang kita lakukan, asalkan kita harus seperti seorang Daud. Seorang Daud ini, Raja Daud ini, dia masih anak muda, tetapi dia kegiatannya adalah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan memberikan kuasa untuk memang dia berperang untuk berlawan musuh-musuh. Berapa orang? Berlaksa-laksa, Tuhan katakan. Sehingga apapun yang menjadi cibiran orang, seperti Raja Daud, apapun yang menjadi cibiran orang tentang kita, tapi ketika kita tetap terus berharap kepada Tuhan, kita tidak akan menjadi kecewa, amin. Daud, orang tuanya aja tinggalin dia loh. Saul, karena cemburu, akhirnya apa? Roh Tuhan yang ada di dalam diri Saul diambil. Hanya karena dibilang Saul itu hanya beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Tapi di sini kita harus fokus kepada Tuhan, amin. Jangan ada rasa-rasa yang jangan menimbulkan angin topan dalam diri kita sendiri, amin. Jangan sampai kita membelakangi Tuhan. Jangan sampai kita yang mengatur Tuhan. Jangan sampai kita yang maunya ini itu. Jangan sampai kita maunya ditolong Tuhan, tetapi kita tidak pernah berseru kepada Tuhan. Tapi kita tidak mau mengikuti apa kehendak Tuhan. Kita harus lebih memfokuskan diri kita kepada dunia ini. Tapi akibatnya ketika kita tidak melakukan hal yang baik di mata Tuhan, ada ketakutan. Amin. Ada ketakutan pada diri kita. Karena apa? Tidak ada iman. Firman Tuhan mengatakan Raja Daud, apa yang Raja Daud kerjakan dibuat berhasil. Karena Tuhan selalu menyertai Daud. Maka dari itu kita, hai jiwa-jiwa muda yang ada, mari sama-sama kita memperbaiki diri kita. Amin. Apapun yang menjadi kesalahan kita pada masa lalu kita, yakin dan percaya pada saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Haleluya. Apapun, aku merasa kehidupan aku yang lama itu sangat kelam. Jiwa-jiwa muda, Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati hancur, kita datang bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita. Sekalipun apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kan ada harga yang harus kita bayar. Kita harus menerimanya.
dengan bagaimana Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dan Tuhan tidak pernah mencobai setiap anak-anaknya. Haleluya. Tetapi Tuhan memberikan ujian kepada kita untuk kita tetap terus menjadi anak-anak muda, jiwa-jiwa muda yang dewasa rohani. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.